Tekanan pada indeks harga saham gabungan kembali menjadi sorotan. Koreksi yang terjadi ini tidak hanya mencerminkan sentimen pasar global, tetapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai fundamental ekonomi dan kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Bagaimanakah situasi ini? Kita juga menyorotinya seperti apa? Editor juga bagaimana melihatnya? Saya sudah bersama dengan editor CNBC Indonesia, ada Mbak Hadijah Aledrus, dan Managing Editor CNBC Indonesia ada Mas Ai Hidayah. Apa kabar Mbak DJ, Mas Ai? Kabar baik, Maria. Oke, situasinya seperti ini sekarang begitu ya, mendekati momen mudik ya, kita mau mudik, mau lebaran pekan depan gitu ya. Ini indeksnya turunnya cukup signifikan walaupun nggak sendirian. Ini karena lebih expect-nya lebih kemana sih? Karena rating-ratingan Mas Ai? Karena kan beberapa lembaga semuanya udah kasih rating nih, mulai MSCI, Goldman Sachs, Moody's, kemudian Fitch, S&P juga ikut ngeker-ngeker gitu ya, atau karena si perang ini nih, Mas Ai? Iya, sebenarnya 3 faktor utama yang menyebabkan IHSG hari ini ambruk cukup parah adalah yang pertama itu faktornya tentu geopolitik ya. Dengan semakin memanasnya konflik di Iran ya, antara Iran, Israel dan Amerika Serikat, sehingga kekhawatiran terhadap eskalasi ini semakin meluas menjadi semakin tinggi gitu ya. Nah, dalam kondisi ketidakpastian biasanya investor-investor global cenderung risk off ya. Dia menurunkan risk appetite-nya menjadi lebih rendah gitu, sehingga dana-dana yang di aset-aset beresiko ditarik, dan negara berkembang seperti Indonesia menjadi salah satu yang mungkin cukup terdampak karena biasanya yang awal sekali ditarik gitu dananya keluar kembali gitu, sehingga makanya IHSG-nya cukup jatuh cukup dalam gitu ya. Faktor yang kedua tentu masih ada sedikit kekhawatiran di posisi Indonesia di indeks global ya. Seperti kita tahu beberapa waktu lalu kan MSCI juga baru mengeluarkan statement akan merecalculate ya klasifikasi bobot saham-saham di Indonesia di indeks MSCI dan juga mungkin indeks-indeks lain di global gitu, sehingga bobot saham-saham Indonesia di indeks global ini menjadi semakin kecil. Nah, efeknya apa? Efeknya dana-dana besar dari investor global menjadi semakin sedikit yang bisa masuk ke Indonesia. Walaupun memang statement itu masih bisa berubah ya, nanti di bulan Mei masih ada istilahnya diskusi ya antara MSCI dan juga mungkin pemangku kepentingan di bursa di Indonesia sendiri gitu. Tapi dengan statement itu juga sudah cukup menimbulkan kekhawatiran gitu ya. Yang ketiga tentu yang terakhir terkait credit outlook ya, yang beberapa lembaga rating global juga sudah mulai mewarning ya adanya resiko besar yang ada di depan, sehingga yang harus diwaspadai terkait credit outlook Indonesia, walaupun memang belum di downgrade gitu ya, tapi ini sudah cukup menimbulkan kekhawatiran dan mungkin ada kekhawatiran yang lebih besar di depan yang harus diwaspadai gitu. Itu 3 alasan yang membuat akhirnya IHSG juga hari ini kurang begitu bertenaga ya, dan memang selain itu juga belum ada sentimen positif yang bisa mengangkat IHSG dalam waktu dekat. Kayaknya uncertainty-nya karena udah langsung dibilang sama Trump perangnya 4 pekan gitu ya. Jadi mungkin semua kekhawatiran investor juga keraguan-raguannya terasa sekali gitu ya. Kalau Indonesia nih secara Indonesianya gitu ya, Mbak Dija, Anda melihatnya seperti apa sih? Ini kan bertubi-tubi sekali, ada faktor global, faktor X gitu ya yang terjadi di Iran walaupun mungkin jauh, dan Amerika Serikat. Tapi di dalam negerinya kita tuh seperti apa sebenarnya level perekonomian kita? Karena kan belakangan ini kalau dilihat kita lagi pada sering bukber, ini lagi rame-ramenya loh. Mall rame, apa rame. Kayaknya daya belinya lagi oke banget nih. Mulai membaik harusnya. Membaik, betul. Benar Mbak Maria, jadi sebenarnya ini adalah momentum yang bagus bagi ekonomi Indonesia ya, tapi sayangnya balik lagi tadi yang disampaikan Mbak Maria sama Bang Ai juga, ternyata kita dihantui sama globalnya, which is dari perang di Iran ya, dan ini kelihatannya masyarakat juga akhirnya yang tadinya mungkin mereka mau spending, jatuhnya di minggu-minggu jelang Lebaran justru banyak yang mulai saving gitu. Jadi tadinya mau belanja, jadi akhirnya nggak mau belanja gitu. Karena banyak juga, mungkin juga ini terasa di investor juga, mereka mulai menarik asetnya, melakukan rebalancing, mereka beralih ke uang cash gitu. Banyak yang juga mereka mungkin nabung dolar akhirnya gitu. Karena mereka lihat krisisnya mungkin bisa berkepanjangan. Tadi bisa dibilang kayak 4 minggu atau bahkan lebih, karena kita lihat ya, Iran baru saja memilih pemimpinnya, dan ternyata turns out anaknya dari Khamenei ya. Nah ini Mojtaba ya kalau nggak salah namanya, agak susah. Nah ini memperlihatkan kalau wah nanti sentimennya bahwa perang Iran akan berkepanjangan. Jadi masyarakat mulai
nahan diri gitu. Dan lagi-lagi di dalam negeri juga dihembuskan bahwasanya karena harga minyak melonjak di global, jadi masyarakat juga otomatis wanti-wanti, wah kalau nanti mau mudik kita perlu spending uang yang lebih karena harga BBM ditakutkan naik gitu. Tapi tadi ada pernyataan dari Menteri Keuangan bahwasanya tidak akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Gitu. During mudik ini dalam waktu dekat. Iya, walaupun harga minyaknya udah 100 ya, bikin deg-degan. Udah 105 tepatnya gitu ya positioningnya untuk minyak.